Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Minan, guru penggerak angkatan 5. Saya ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.3 mengenai pengelolaan program yang berdampak pada murid yang ada di SDN Kedaung Kaliangke 01 Pagi. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pengajaran atau underwith, merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faidah-faidah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan, yang pertama, menanamkan nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, menanamkan kepada murid tentang disiplin waktu. Ketiga, menumbuhkan nilai budaya positif. Keempat, menanamkan nilai tanggung jawab kepada murid. Kelima, menumbuhkan budaya baca dengan meningkatkan iman dan takwa serta akhlak mulia melalui pendidikan sekolah. Yang keenam, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid agar akan mendorong murid mengembangkan berbagai sikap-sikap positif yang merupakan pengejawantahan dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Adapun karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, hingga berkemampuan dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Prakarsa perubahan yang ingin kami terapkan adalah mengenai kepemimpinan murid dalam literasi Al-Quran. Karena di sini kami melihat bahwa aset daripada kita yang SDN Kedaung Kaliangke 01 Pagi miliki ini adalah murid-murid yang memiliki potensi luar biasa di dalam masalah literasi. Sehingga kami ingin menanamkan literasi Al-Quran ini tidak hanya sebatas untuk bisa membaca, akan tetapi anak itu bisa melakukan suatu akhlak atau perbuatan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran yang telah ia baca. Prakarsa perubahan yang pertama adalah buat pertanyaan, karena kita mengikuti bagja, alur bagja. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengembangkan bakat dan minat murid dalam literasi Al-Quran di sekolah? Tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban, diskusi bersama kepala sekolah dan rekan guru, bagaimana program literasi Al-Quran ini dapat berhasil. Yang kedua, mengidentifikasi bakat dan minat murid dalam literasi Al-Quran melalui dialog, tes diagnosis, dan wawancara. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid, yaitu melakukan sesi dialog dan wawancara dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, dan juga wali murid. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, kepala sekolah, rekan guru, murid, dan wali murid. Waktu yang diperlukan sekitar 1 minggu. Penanggung jawab tahapan ini adalah calon guru penggerak dan juga tim yang dibentuk sebagai komunitas dalam hal ini. Kemudian tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, ceritakan pengalaman atau kegiatan baik yang pernah terjadi yang berhubungan dengan program literasi Al-Quran di sekolah. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, guru memberikan pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya kepada murid. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid, yaitu survei dan observasi langsung pengalaman dan bakat minat murid. Kemudian aset kekuatan, yaitu kepala sekolah, rekan guru, murid, dan juga wali murid. Waktu yang diperlukan sekitar 3 hari. Penanggung jawab pada tahapan ini adalah TGD dan juga tim. Kemudian yang ketiga, tahapannya adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengembangkan bakat dan murid dalam literasi Al-Quran melalui kegiatan di sekolah? Tindakannya yang diperlukan yaitu buat gambaran rinci kondisi ideal atau impian yang diimpikan kita sama dalam program ini. Maka yang pertama, kemampuan atau bakat seperti apa yang dibayangkan ada dalam diri murid. Yang kedua, perilaku apa saja yang ada pada murid dengan kegiatan ini. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan, mendapatkan aspirasi yaitu harapan atau mimpi umum dari lebih banyak murid tentang program yang dapat meningkatkan bakat murid dalam literasi Al-Quran melalui kegiatan di sekolah. Aset atau kekuatannya,
kepala sekolah, rekan guru, murid, wali murid. Waktu yang diperlukan 3 hari. Penanggung jawab pada tahapan ini adalah CGP dan juga tim. Kemudian tahapan berikutnya yaitu jabarkan rencana atau baik. Pertanyaannya, kebijakan sekolah seperti apa yang sudah ada maupun yang belum ada dapat menguatkan program ini? Pertanyaan kedua, bagaimana program ini dapat masuk dalam kegiatan rutin sekolah? Maka tindakan yang diperlukan, musyawarah bersama guru, murid, juga perwakilan daripada wali murid yang akan menjabarkan ide atau cara konkret untuk membahas pertanyaan dan apapun yang dapat mendukung peningkatan minat dan bakat murid dalam masalah literasi, khususnya alkitab. Kemudian, rencana untuk melibatkan suara atau pilihan komitmen bersama kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid untuk melestarikan budaya literasi Al-Quran dalam kegiatan rutin sekolah. Asetnya atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu kepala sekolah, rekan guru, murid, wali murid, masyarakat sekitar. Waktu yang diperlukan 2 minggu. Penanggung jawab tahap ini adalah CGP. Kemudian tahap yang terakhir yaitu atur eksekusi dan koordinator. Pertanyaannya, menentukan tim program, siapa koordinator, penanggung jawabnya, pelaksana program ini, siapa yang mengevaluasi dan sebagainya. Kemudian nanti bagaimana cara komunikasi, koordinasi yang dilakukan tim untuk memberi kabar satu sama lain dengan program. Tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban yaitu membentuk tim program untuk mensukseskan kegiatan literasi Al-Quran dalam mewujudkan kepemimpinan murid bersama kepala sekolah dan murid. Rencana untuk melibatkan suara, memberikan murid yaitu melakukan koordinasi dengan petugas takmir masjid dekat sekolahan sebagai tempat pengembangan bakat minat murid dalam literasi Al-Quran. Karena memang sekolah kita itu ada masjid, swadaya masyarakat dan juga murid yang harus kita sehingga kita berfungsi dulu kepada takmir masjid untuk kita gunakan sebagai ruang khusus pengembangan bakat minat murid dalam literasi Al-Quran. Aset kekuatan yang diperdayakan kepala sekolah, rekan guru, murid, wali murid. Kemudian waktu diperlukan sekitar 2 minggu. Penanggung jawab yaitu CGP. Inilah tahapan-tahapan dalam pengembangan minat pada murid dalam pembelajaran ini agar pada tahapan ini dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan